Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Sudah siap semua? Oh ya, Miss Sinta ada sedikit tips nih. Untuk pengerjaan soal bahasa Indonesia, jika soal tersebut ada bacaannya, maka baca pertanyaannya dahulu, baru kemudian kita baca bacaannya. Oke? Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Cermati kalimat berikut. Nanti ada ceritanya ya, ada kalimatnya. Kita baca dulu soalnya. Makna kata bergaris bawah adalah: banyak kalangan menyebut Rudi Hartono sebagai maestro bulu tangkis dunia. Nah, berarti pertanyaannya adalah makna dari kata maestro, karena maestro lah yang diberi garis bawah. Adik-adik tahu jawabannya? Jika kita mengaca kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka maestro ini adalah bidang seni, terutama bidang musik, seperti komponis, konduktor, atau empu. Nah, karena ini dia maestro dalam bidang bulu tangkis, maka jawaban yang tepat adalah B. Orang yang ahli dan berprestasi. Karena tadi menurut KBBI, maestro itu orang yang ahli ya. Maka kita pilih jawaban B. Soal pertama masih mudah ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ide pokok teks tersebut adalah. Jadi di sini yang ditanya adalah ide pokok. Adik-adik masih ingat ide pokok? Ide pokok adalah inti dari cerita tersebut. Sekarang kita baca ceritanya ya. Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak asiri dan juga zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot pernapasan, sehingga mampu meredakan batuk. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan cara meminum air perasan dari jeruk nipis yang dapat dicampur madu, kecap, atau gula sehingga rasa asamnya berkurang. Nah, kita sudah baca ceritanya. Jadi ide pokoknya adalah A. Manfaat, B. Kandungan, C. Campuran, atau D. Cara penggunaan. Jawaban yang tepat adalah A. Manfaat. Karena tadi dijelaskan bahwa ternyata jeruk nipis dapat mengobati batuk. 3. Teks ini dapat kita gunakan untuk soal nomor 2 dan 3 sesuai dengan petunjuk yang di atas. 3. Isi tersirat yang terdapat pada bagian teks tersebut adalah. Adik-adik tahu apa maksudnya tersirat? Tersirat artinya tidak secara terang-terangan. Sedangkan kalau sudah dituliskan itu namanya tersurat. Jadi, isi tersiratnya adalah A. Jeruk nipis dapat dicampur dengan zat lainnya. B. Jeruk nipis dapat ditanam di pekarangan rumah. C. Jeruk nipis dapat memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan. D. Jeruk nipis lebih berkhasiat dibandingkan jeruk lainnya. Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah C. Jeruk nipis memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan. Karena di cerita dijelaskan bahwa memiliki kandungan minyak asiri dan zat yang dapat bermanfaat dalam mengendalikan otot-otot pernapasan. Berarti dapat menjaga kesehatan ya. Empat. Kita baca soalnya dulu. Simpulan isi penggalan teks tanggapan tersebut adalah. Jadi dia nanyanya simpulan. Kita baca ya. Lukisan berjudul Kakak dan Adik karya Basuki Abdullah menggambarkan kesunyian dan kesedihan. Gambaran kesunyian diperkuat melalui ekspresi wajah jernih.
tetapi tatapan mata yang kosong. Pakaian yang bersahaja dan berwarna gelap membuat sosok kakak beradik tampak diliputi kesedihan. Jadi simpulannya apa ya? Jawabannya adalah A. Kesunyian dan kesedihan digambarkan Basuki Abdullah dalam lukisan berjudul Kakak dan Adik. Lima. Tujuan penulis teks inspiratif tersebut adalah menyampaikan pesan kepada pembaca bahwa kita baca ceritanya ya. Alkisah, karena merasa sudah mulai tua, seorang tukang kayu meminta izin kepada mandornya untuk pensiun. Lalu sang mandor mengizinkannya. Tetapi dengan syarat, tukang kayu tua harus menyelesaikan satu proyek lagi, yaitu tukang kayu tua harus membuat bangunan sesuka hatinya. Tukang kayu tua merasa jengkel setelah mengetahui proyek terakhirnya adalah pembangunan sebuah rumah. Sebab penyelesaian pembangunan rumah memakan waktu yang cukup lama. Ia pun bekerja bermalas-malasan dan membuat rumah dengan asal-asalan. Kualitas bahan-bahan yang digunakannya pun sangat rendah. Ketika pembangunan rumah itu selesai, sang mandor mendatangi si tukang kayu tua dan berkata, "Rumah yang kau bangun ini adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih telah bekerja dengan baik." Jadi pesannya apa ya? A. Generasi tua harus memberi kesempatan kepada generasi muda. B. Suatu pekerjaan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. C. Keinginan akan terwujud apabila dilakukan dengan bekerja sama. D. Seorang atasan harus mengabulkan semua permintaan bawahannya. Apa ya? Jawaban yang tepat adalah B. Jadi kita bukan suatu pekerjaan secara sungguh-sungguh. Karena di sini ceritanya si tukang kayu itu tidak sungguh-sungguh ya. Jadi rumah yang ia dapatkan adalah rumah yang ala kadarnya, rumah yang asal-asalan. Coba kalau dia mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, kualitas yang bagus bahannya, bekerjanya tidak bermalas-malasan, maka rumah yang ia dapatkan akan rumah yang berkualitas baik pula. Sekarang, cermati kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 6, 7, dan 8. Agak panjang ceritanya ya, kita intip dulu. Soal nomor 6, 7, dan 8 itu apa ya? 6. Pernyataan yang sesuai. 7. Makna simbol wajahnya merah. 8. Sebab terjadinya konflik. Oke, kita sudah tahu apa yang akan kita cari di cerita. Pernyataan yang sesuai, makna simbol wajahnya merah, dan juga sebab konflik. Sekarang kita baca dulu ceritanya. Kura-kura lalu meminta bantuan kepada monyet. "Maukah kau membantuku memetik buah pisang ini?" tanya kura-kura. "Baik, aku bersedia. Tapi buah pisang itu nanti dibagi 2, jawab monyet. "Baik," jawab kura-kura. Lalu monyet memanjat pohon pisang kura-kura. Bau harum buah pisang menggoda selera. Dia lupakan janjinya. Kura-kura menunggu di bawah pohon pisang. "Nyet, nyet, mana pisang bagianku?" teriak kura-kura. "Sebiji pun tidak ada," jawab monyet rakus. "Nyet, ini pohon pisangku," rengek kura-kura hampir menangis. "Salah sendiri, mengapa tidak bisa memanjat pohon?" ejek monyet. Raut wajah kura-kura memerah. Ini memerah ya tadi. Ia mulai menangis. Hatinya sedih bercampur marah. Dia lalu menggoyang-goyang pohon pisang itu. Tiba-tiba, bruk! Pohon pisang itu tumbang. Monyet jatuh. Dia mengerang kesakitan. Tubuhnya tertimpa batang pohon pisang. "Ampun kura-kura, tolong aku menyesal," kata monyet. Tapi kura-kura sudah berlalu. Ia pun mencari sahabat baru. Oke, kita sudah baca ceritanya. 6.
Pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks fabel tersebut adalah A. Kura-kura bersedia membantu monyet, asalkan buah pisang hasil petiknya dibagi 2. Kura-kura yang membantu monyet atau monyet membantu kura-kura ya? Yang benar, monyetnya yang bersedia membantu kura-kura. Jadi poin A salah. B. Kura-kura yang merasa sedih itu meninggalkan monyet yang masih berada di atas pohon. Bukan ya, karena monyetnya sudah jatuh waktu kura-kura pergi. C. Monyet tidak memenuhi janji membagi pisang sehingga kura-kura merasa sedih dan marah. Nah, ini yang benar. Pisangnya tidak dibagi sehingga kura-kura marah. Sekarang nomor 7. Makna simbol wajahnya merah itu tadi ketika si monyet ingkar janji. Jadi wajahnya kura-kura memerah, artinya adalah B. Marah. 8. Sebab terjadinya konflik pada teks fabel tersebut adalah kenapa ya mereka berkonflik? A. Monyet mengingkari janji. B. Kura-kura tidak menepati janji. C. Kura-kura tidak mau berbagi. D. Monyet membagi hasil panen. Jadi konflik terjadi karena monyetnya ingkar janji. Jadi jawaban yang tepat A. Bagaimana? Adik-adik sudah paham sampai sini? Sekarang kita lanjut ya. 9. Urutan peristiwa yang tepat adalah di sini di poin A, B, C, D semuanya dimulai dari nomor 2 atau 3. Kita lihat nomor 2 atau nomor 3. 2. Bagus turun dari kereta api dengan berdesak-desakan. 3. Pemilik kedai merasa iba melihat keadaan Bagus. Jadi jawaban yang paling tepat 2 dulu ya, baru 3. Karena tidak ada cerita apa-apa, tidak mungkin tiba-tiba pemilik kedai merasa iba. Jadi kita mulai dari yang nomor 2. Bagus turun dari kereta api dengan berdesak-desakan. Kemudian 23 atau 25. Kalau 5, Bagus tidak menyadari dompet yang ia simpan di saku celananya dicuri. Sepertinya lebih tepat 5 ya dibanding 3, karena belum apa-apa sudah merasa iba. Sepertinya tidak mungkin, jadi jawabannya 25. Kita cek lagi kelanjutan. 2, 5, 4, 3, 1, 4. Bagus merasa panik karena tidak dapat membayar air mineral yang telah diminumnya. 3. Pemilik kedai merasa iba melihat keadaan Bagus. Pemilik kedai menawari Bagus semangkuk mie. Maka jawaban yang tepat benar ya, berarti jawabannya adalah B. Sekarang 10. Bukti tokoh Oding seorang yang penakut terdapat pada bagian. Kita lihat dulu Oding. Oding sedang berlibur di rumah kakeknya. Rumah itu besar dan tua. Ruang tamunya luas, ruang tengahnya lebar, kamar tidurnya banyak. Kakek dan nenek tidur di kamar tengah. Kamar yang lainnya kosong. Rumah ini adalah rumah warisan. 2. Mengapa tadi malam kau mengigau? Tanya kakek pada pagi harinya. Tidak, Kek, tidak mengigau. Benar-benar ada yang mempermainkan jendela. Kau lihat sesuatu? Tidak, Kek. Tapi malam nanti kakek tidur denganku ya, rajuk Oding. Nah, kita dari sini bisa lihat bukti tokoh Oding adalah orang yang penakut ada di nomor 4. Jadi jawabannya D. Kenapa dia penakut? Karena dia ingin kakeknya tidur dengannya. Dia tidak berani tidur sendiri. 11. Dialog yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan teks tersebut adalah pokoknya ibu harus setuju, kata Maya nih. Dengan apa ibu membayarnya? Kan masih lama ibu. Biaya kursus cukup besar Maya. Terus apa
Apa kira-kira Maya bilang ya? A. Coba kamu mengerti kondisi ibu. Bukan, karena yang ngomong Maya. Kita sekarang lagi kesulitan. Bukan juga, yang ngomong itu pasti ibu ya kalau bilang kita lagi kesulitan. C. Iya deh, Maya turuti nasihat ibu. Nah, ini jawabannya. Karena yang ngomong adalah si Maya. (12) Din, aku minta jawaban soal nomor 8 dan 9. Nih ceritanya, kita baca dulu soalnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan teks. Oke, yang titik itu ya berarti prolognya. Terus tadi si Andini jawab A dan D. Kalau soal nomor 10, 11, dan 15 jawabannya apa, Ban? 10A, 11D, nomor 15 aku belum. Hush, jangan kencang-kencang, nanti pengawasnya dengar. Berarti ini kondisinya mereka lagi ada pengawas di ruangannya. Oke, sekarang kita lihat dulu. A. Di ruang 09 ulangan sedang berlangsung. Beberapa siswa tampak gelisah karena soal yang dihadapinya sangat sulit. Sementara itu, Pak Rosidin tengah sibuk mencatat administrasi ulangan. Jadi, si Pak Rosidinnya ini tidak melihat ya, bisa jadi. Karena dia tidak memperhatikan anak-anak yang sedang bertanya. Kalau yang B, dia bilang tatapan mata Pak Rosidin tak pernah lengah sedetik pun. Enggak ya, karena Pak Rosidin tidak memperhatikan. Pak Rosidin itu sedang sibuk hal yang lain. Jadi anak-anak bilang nanti pengawasnya dengar gitu. Jadi dia tidak memperhatikan. Berarti poin yang B salah. C. Di sini Pak Rosidin pamit keluar. Enggak juga. Karena ada pengawas di dalam ruangan. Pak Rosidinnya ada di dalam ruangan. C juga salah. D. Pak Rosidin duduk sambil melempar pandangan keluar ruang 09. Tuh bisa jadi, tapi dia bilang suasana hening, siswa fokus. Enggak ya, jadi siswanya tidak fokus, siswanya saling bertanya. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. (13) Pilihan kata yang tepat agar bait tersebut memiliki rima akhir yang sama. Jadi rima ini bunyi di akhirnya sama, di ujungnya itu sama. Di sini dia bilang, dalam pengembaraanku yang ragu, kulipat sisa-sisa harapan, an. Ketika pintu dan jendela menujumu, tak lagi terbuka untukku. Semuanya kecuali si harapan. Maka si harapannya harus kita ganti juga dengan yang ujungnya agar rimanya sama atau bunyinya sama. A. Kata ragu diganti dengan kata gamang. Enggak ya? B. Kata harapan diganti dengan kata pilu. Bisa jadi. Jadi semuanya Dalam pengembaraanku yang ragu, kulipat sisa-sisa pilu. Ketika pintu dan jendela menujumu tak lagi terbuka untukku. Baru cocok. Jadi rima itu bunyi akhirnya ya. 14. Kalimat iklan yang bertujuan menyampaikan informasi yang mendidik khalayak. Jadi mendidik nih. Kita lihat. 1. Nuvo ciptakan hari-hari Anda tanpa kuman. Ikutilah lomba dan workshop menyambut bulan K3 Pertamina R2 4 Balongan. Ini nomor 2. 3. Sediakan selalu energenis, penambah energi, dan sahabat sarapan pagi Anda. 4. Begitu banyak masalah akibat narkoba, katakan tidak untuk narkoba. Nah, mana ya yang mendidik ya? Jawabannya adalah D. 4. Karena dia mengajak untuk tidak menggunakan narkoba, berarti dia mendidik. Kalau yang satu itu komersial. Kalau yang kedua itu informasi ajakan. Yang ketiga itu juga komersial karena dia jualan ya. Maka jawaban yang tepat adalah 4. 15. Perbedaan pola penyajian kedua kutipan teks berita tersebut. Oke, di teks 1 dan teks 2 diawali dengan
dengan siapa atau bagaimana. Oke, jadi dia bilang awalnya, berarti kita lihat kalimat pertamanya aja untuk kedua teks tersebut. Teks 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Berarti dia membicarakan orangnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, berarti diawali dengan siapa. Kemudian teks 2, kondisi kota Wuhan seperti kota mati. Kalau dia bilang keadaan, berarti lebih cocok dengan bagaimana. Maka jawabannya adalah A. Teks 1 siapa, teks 2 bagaimana. Tidak perlu kita baca semua teksnya ya, karena dia hanya bilang diawali. Jadi cukup kita baca awalnya aja. 16. Perbaikan susunan kalimat tersebut adalah Erick Thohir dipercaya sebagai Presiden FC Internazionale Milano pada 2013 yang ke-21. Ya, ini gangguannya pada 2013-nya ya, tidak enak didengar. A. Erick Thohir dipercaya 2013, kan? Yang mempercayainya bukan si 2013. B. Erick Thohir sebagai Presiden FC Internazionale Milano dipercaya yang ke-21. Dipercaya yang ke-21 juga tidak enak didengar, berarti B juga bukan. C. Pada 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai Presiden FC Internazionale Milano yang ke-21. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. (17) Kata bergaris bawah yang bersinonim terdapat pada kalimat bernomor. Oke, kita lihat sinonim. 1. Berpotensi dan properti. Sinonim masih ingat kan? Sinonim itu persamaan kata. Potensi sama properti nggak ada persamaan. 2. Hujan dan cakrawala. Bukan. 3. Pergeseran dan mendadak juga bukan. 4. Letusan atau erupsi. Nah, ini yang benar, karena arti dari erupsi itu sendiri adalah letusan. Nah, jawabannya adalah D, nomor 4. 18. Judul yang tepat untuk melengkapi kutipan teks. Jadi, dia minta judul. Jadi, kita harus baca dulu agar kita tahu apa judulnya. Pada saat kita tidur, baik siang maupun malam hari, selalu saja ada makhluk kecil bersayap bernama nyamuk. Hal ini mungkin hal yang sepele bagi sebagian orang, dan dapat diatasi dengan menyemprotkan cairan pembasmi nyamuk yang banyak beredar di pasar. Namun, tahukah Anda jika cairan pembasmi tersebut mengandung berbagai bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan kita? Untuk mengatasi hal tersebut, kini terdapat cara alternatif yang lebih aman untuk menangkap dan memerangkap nyamuk. Cara membuatnya cukup sederhana, dan bahan untuk membuatnya pun dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini dia bilang terdapat cara alternatif yang aman dan untuk menangkap dan memerangkap nyamuk. Cara membuatnya cukup sederhana. Oke. A, dia bilang cara membuat perangkap alternatif dan aman. Ini kurang tepatnya karena nggak ada kata nyamuknya ya, jadi perangkap apa? Berarti yang A bukan. B, cara aman membuat cairan pembasmi. Kan, karena dia bilang belum tentu dalam bentuk cairan ya. Kemudian C, cara alternatif membuat nyamuk terperangkap. Juga bukan. D, cara membuat perangkap nyamuk sederhana. Maka jawabannya adalah D. Karena pada kalimat terakhir kita tadi telah baca cara membuatnya cukup sederhana. Jadi ini adalah kata pengantar untuk menjelaskan cara membuatnya. Membuat perangkap nyamuk sederhana. 19. Bagian yang tepat untuk melengkapi kerangka pidato persuasif yang rumpang. Oke, kita disuruh untuk mengisi bagian yang titik-titik. Rumpang itu maksudnya bagian yang kosong ya.
Jadi bagian yang kosong itu adalah nomor 2 di poin B dan D. 2 ini isi. A. Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja. C. Dampak negatif. Oke, berarti kita disuruh cari B dan D-nya. B. Pengertian. Kayaknya tidak tepat ya, setelah menjelaskan fenomena baru menjelaskan pengertian. Di A bukan. B. Faktor penyebab pergaulan bebas remaja. Bisa jadi, karena yang A tadi dia menjelaskan bahwa sekarang sedang ada fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja. Baru dia jelaskan faktor penyebabnya. C. Dampak negatif, terus dia bilang D. Langkah mengantisipasi. Bisa jadi, setelah tahu dampak negatifnya, dijelaskan langkah mengantisipasinya. Maka sepertinya jawabannya B. Kalau yang C dia bilang pendapat ahli, yang D tanggapan para remaja. Kayaknya setelah fenomena langsung pendapat ahli kurang tepat ya. Kemudian yang D tanggapan orang tua, D pro dan kontra. Setelah tanggapan orang tua baru dampak, kayaknya kurang nyambung. Jadi jawaban yang sudah paling benar itu B. 20. Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, jadi nanya slogan. OSIS SMP Wiralodra mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan parit, selokan, dan sampah di sekitar lingkungan. Kegiatan ini bertujuan agar lingkungan sekitar tetap sehat dan bersih. Jadi kita disuruh membuat slogan. A. Gotong royong menjalin kerjasama sesama warga. Bukan, ini sedang di sekolah ya, jadi bukan warga. B. Lingkungan bersih dan sehat, tanggung jawab kita bersama. Bisa jadi kitanya ini warga sekolah. C. Mari bersama-sama bergotong royong di lingkungan sekitar. Bukan, ini bukan di lingkungan sekitar. Biasanya lingkungan sekitar ini merujuk ke lingkungan rumah. D. Hidup sehat dan bersih merupakan cita-cita warga. Bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, kita telah mengerjakan 20 soal. Untuk latihan soal ujian sekolah bahasa Indonesia kelas 9 ini, Miss Sinta telah menyiapkan 40 soal. Karena bahasa Indonesia ini cukup panjang ya pembahasannya, maka akan kita bagi menjadi 2 bagian. Jangan lupa ditunggu bagian 2-nya untuk penjelasan nomor 21 sampai nomor 40. Terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi.